Kita akan membuat indikator yang membantu technical analysis dalam menentukan titik-titik valid atau titik pembalikan harga di periode tertentu. Akan membantu juga dalam menentukan trend line dan masih banyak lagi. Assalamualaikum, halo teman-teman semua dimanapun berada. Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan semakin sukses. Di sini saya akan share bagaimana caranya membuat indikator. Namun perlu diingat bahwa indikator ini adalah sebagai alat bantu technical analysis. Tidak ada yang sakti, tidak ada yang pasti dalam indikator. Dan saya berharap teman-teman udah mempelajari basicnya. Berarti ini saya akan fokus ke mempertunjukkan, bukan tutorial ya. Kalau tutorial itu ketika kita menulis sebuah kode, satu kode saja atau satu variabel itu kalau kita jabarkan akan bisa semakin panjang nanti videonya ya. Jadi ini sebagai inti-intinya saja. Oke, saya akan share yaitu indikator pivot. Nah, indikator seperti ini ya. Jadinya nanti akan seperti ini. Pivot adalah titik pembalikan harga, nilai tertinggi periode tertentu, dan nilai terendah di periode tertentu. Untuk apa? Jadi kita bisa menentukan titik-titik valid, titik pembalikan harga ya, baik naik ataupun turun, baik high maupun low. Untuk periodenya tentu menyesuaikan time frame dan periode tertentu. Jadi ada setting nanti kita bisa berapa candle dia akan mendeteksi seperti itu. Ini gunanya teman-teman bisa kita manfaatkan untuk membuat trend line seperti ini. Nah, kan jadi terbantu ya, jadi lebih jelas titik-titiknya. Kemudian kita bisa garis seperti ini. Nah, kita bisa cari lagi. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini. Nah, garis-garis pivot ini berbeda dengan support resisten sebenarnya. Ya identik sama, tetapi perbedaannya adalah di pivot ini periodenya bisa sekecil mungkin. Jadi kalau kita nyari support resisten, misalnya di sini sebagai support dan di sini adalah resisten, maka pivot ini dalam jangka yang kecil itu tetap mendeteksi pembalikan harganya begitu. Kalau mau dibesarkan juga bisa, tergantung bagaimana metodenya dan bagaimana penggunaannya teman-teman, seperti itu ya. Saya hapus dulu. Nah, seperti ini kita masuk ke time frame 1, jadinya nanti akan seperti ini. Oke ya. Di sini kita bisa lihat periode waktu tertentu ini ada rejection atau pembalikan. Kita juga bisa membuat zigzag. Kita juga bisa membuat zigzag. Jadi misalnya seperti ini. Nah, jadi kita bisa menentukan titik-titik yang valid. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kira-kira begitu ya. Seperti itu. Oke, langsung saja bagaimana cara membuatnya. Ini saya hapus dulu. Pertama-tama tentunya saya akan membuat dari nol. Kita masuk ke editor Pine. Kemudian saya akan membuat indikator baru seperti ini. Kita rename dulu. Pivot line. Nah, pivot line aja ya. Kemudian ini ada, langsung saja overlay true. Oke. Lalu di sini tentu periodenya saya akan masukkan dulu. Length kita singkat saja ya. Untuk kode itu sebenarnya yang penting bisa dipahami saja singkatan itu gitu. Makanya kalau teman-teman belajar akan sangat mempermudah nih. Udah tahu basicnya seumpama ya, itu lebih bagus. Length. Oke. Kemudian saya di sini akan membuat
PVH sama dengan pivot height. Nah, ini TA pivot height, ini kirinya length, panjang kiri, panjang kanan. Kita samakan saja. Kemudian PVL, pivot low. Nah, kita samakan juga. Nah, lalu kemudian kita membuat variabel, teman-teman. Variabelnya yaitu atau kita membuat booleannya dulu. Jadi suatu kondisi akan true apabila ini terjadi. Seperti itu ya kira-kira. Is PVH sama dengan not NA, maksudnya not NH ini jika tidak kosong, berarti di situ jika nilainya ada, begitu ya. PVH is PVL sama dengan not NA PVL. Oke. Lalu kemudian ini plot ini kita hapus dulu. Nah, kemudian saya akan membuat variabel nih. Ini untuk pivot height-nya, begitu ya. High lane. Jangan highland deh. PV high sama dengan pakai var. Jadi var ini adalah menentukan nilai satu kali saja ketika kondisi itu terpenuhi. Namun jika ada kondisi yang memenuhi kondisi yang lain, maka nilainya akan berubah. Tapi selama nilai itu belum ada masukan nilai baru, maka nilainya akan tetap. Makanya ini akan jadi garis lurus. PV high sama float ini tipenya ya. PV high sama dengan NA. Oh iya teman-teman, kalau mau belajar lebih dalam, di situ ada buku panduan, buku petunjuk, itu semuanya ada di TradingView. Kita bisa translate lewat browser, seperti itu ya. Kita bisa translate untuk kita lebih memahami lebih mendalam. Ini PV low, oke, NA. Kenapa NA? Karena kita akan menetapkan nilai ini. Oke. If jika is PVH, maka PV high sama adalah PVH. Oke. Nah, jika is PVL, maka PV low adalah PVL. Oke. Jadi jika kondisi ini terjadi, maka nilainya akan diberikan ini pivot height ini. Nah, jadi kalau kita ngelihat kode, kita klik di sini bagian hitam pasti keblok semua. Mana yang connect atau mana yang tersambung, seperti itu ya. Ini sebenarnya udah jadi ya. Tinggal kita membuat plot. Plot PV high. Kemudian titelnya pivot height. Kemudian colornya, kalau dari atas itu tentu kita pakai biru atau green gitu ya, itu menandakan resisten. Line width-nya ini besar dari garis itu sendiri. Nah, kemudian style sama dengan ini terlewat ini. Nah, stylenya adalah style dot step length. Salah juga ya. Kita pakai style step line. Ini step line.
line. Oke, sudah. Kita cukupkan dulu, lalu ke pivot low-nya. Apa ini tadi nama variabelnya ya? PV low. Pivot low. Oke, kemudian colornya karena di bawah ya, red dan red. Nah, ini sudah bisa kita visualisasikan teman-teman. Ini kita copy saja karena sama ya, identik sama. Kemudian paste, tambahkan ke dalam chart. Kita simpan dulu aja. Pivot line YouTube. Oke, simpan dan kita tambahkan ke dalam chart. Nah, seperti itu jadinya teman-teman. Untuk awal, jadi titik pivot ini disesuaikan dengan panjangnya ya. Berapa ini tadi panjangnya? Nah, panjangnya 5, berarti 5 bar ke belakang. Kita ulangi dulu. Kita tambahkan ke chart. Kita tambahkan, jadi kita hitung aja 1, 2, 3, 4, 5. Ya sebenarnya ini yang bernilai, tapi kenapa jadinya seperti ini? Berarti offsetnya masih belum tepat teman-teman. Oke, gitu ya. Offsetnya kita akan buat begini caranya, supaya nilainya sama persis dengan yang dideteksi. Offset minus line. Oke, kemudian kita copy paste. Kita update dulu. Nah, mundur kan? Jadi inilah titik tertinggi dari satu periode dan titik terendah dari periode tertentu, begitu. Tapi masalahnya di sini kalau dia turun, dia ikut turun nih garisnya. Nah, kita akan bermain dengan color. Begini caranya. Color sama dengan jika PVHI sama dengan PVHI sebelumnya, maka warna akan diplot blue. Jika tidak, maka NA, not assignable ya. Begitu juga sebaliknya. Color, ini salah tekan kawan-kawan. PV low ini. Nah, setelah kita ngetik ini connect nggak? Jadi cara ngeceknya kita klik aja. Nah, ternyata connect ya dengan yang di atas PVHI. PV low juga connect. PV low sama dengan PV low sebelumnya. Maka color red, merah. Jika tidak, NA. Kita update dulu teman-teman. Klik update di sini. Nah, seperti ini. Gimana? Udah tepat ya? Nah, seperti ini garisnya. Jadi garis yang ke bawah tadi hilang sudah. Nah, di sini ada, sebenarnya ini opsional aja teman-teman. Bisa ditambahin, bisa juga tidak. Tapi kalau kita suka dengan seni, maka kita akan berikan titik di sini. Nah, titiknya tadi adalah plot shape. Nah, plot shape seriesnya adalah PVHI. Detailnya Circle Hig. Nah, Circle itu lingkaran lah, titik atas begitu ya. Style, nah ini yang terpenting. Style sama dengan shape dot circle.
Kemudian line with color dulu harusnya. Nah, kalau bingung kita bisa deketin cursor kita ke sini. Set, series title, fashion, style berarti colornya blue, color blue untuk yang atas. Kemudian offset minus line. Kemudian ada lagi. Oke, kita akan update dulu satu. Nah, di sini lihat titiknya teman-teman. Nah, udah ada titiknya. Tapi masalahnya kenapa di setiap high ada, gitu kan? Jadi begini. Nah, is PVL berarti ini minta bolehan teman-teman. Ini minta kondisi eksplisit. Is PVH. Nah, update dulu. Lihat, nah itu dia teman-teman ya. Nah seperti ini jadinya. Tapi mengapa masih belum tepat juga titiknya? Oke, kita offset. Kita buat dulu yang bawah ya teman-teman. Oke, is PVL circle circle ini merah. Offset oke, kita coba dulu. Tapi ternyata mengapa berbeda gitu kan? Kita hilangkan, kemudian tambahkan. Kita masih berbeda. Kita rubah saja, tidak pakai cloud set ya, karena lokasinya. Jadi kita tetap pakai plot ternyata. Oke, kita rubah. Kita pakai plot. Copy. Cuman bedanya ini beda yang di plot gitu. Specify. Di sini specify. Beda seperti itu, kita tinggal ubah saja ya. Style circle ada nggak? Ada kan? Oke, kita update dulu. Lihat perubahannya. Oh, ternyata ada yang error nih. Series float, dia minta float itu ya menambah ada nilai 0, berarti PV jadi PVA. Itu sudah float seperti apa itu. Update chartnya. Kalau ada error, tentu dia akan ada pesan di sini nih di bawah, paling bawah. Tadi saya error ya, banyak berfungsi. Itu. Nah ini sudah tepat. Ini yang atas. Bawah ternyata salah. PVL ini PVH. Oke, kalau kita connect ke atas sudah update pada chart. Tapi malah hilang teman-teman. Bagaimana ini? Colornya ini harusnya nggak ada. Tanya ini ya, ada kondisi-kondisinya nih langsung. Oke, kita update. Nah, sudah jadi. Ini jadinya. Nah, tapi ternyata sepertinya garisnya kegedean, ya kan? Kita buat dia menjadi satu. Kita simpan, jangan lupa. Udah ngetik banyak-banyak, nggak kesimpan, ulang lagi kita. Nah, ini dia. Sudah jadi. Simpel ya teman-teman ya. Simpel tapi perlu belajar juga sebenarnya.
Nah, ini dia. Jadi kegunaannya adalah seperti yang saya jelaskan tadi, ini bisa menggaris trend line seperti ini, membantu ya. Seperti ini kita bisa ambil rata-rata. Nah, atau kita membuat zigzag, kita menentukan titik yang valid. Kita masuk ke time frame 12, misalnya kita mau menggaris garis zigzagnya. Nah, dari sini untuk tinggi rendah, jadi pivot high, pivot low begitu. Jadi kita cari titik pembalikannya aja. Lalu ini nah, naik lagi. Nah, seperti ini. Jadi kita nggak repot-repot lagi. Nah, ketika harus menjamah si pivot high ini, tapi ketemu dua titik nih, bagaimana? Ketemunya dua titik malahan kan, ini pivot high semua lagi. Nah, kita cari high yang valid, yaitu high yang tertinggi. Kita ambil salah satu yang tertinggi, teman-teman ingat. Kalau yang metodenya smart money concept, saya yakin ini sangat familiar sekali. Apapun metodenya, intinya kita hanya ingin membuat alat bantu sebagai alat bantu. Nah, seperti itu. Nah, strukturnya jadi lebih terlihat. Lebih jelas, kita bisa garis seperti ini. Kita bisa garis ya. Strukturnya terlihat jelas. Itu ada chart patternnya. Kemudian kita bisa buat trend line juga di sini. Trend line. Kemudian ada trend line lagi. Nah, seperti itu. Itu dengan struktur yang lebih jelas atau price action yang lebih jelas akan mempermudah dalam analisa teknikal teman-teman semua. Nah, ini sepertinya terlalu rapat. Saya pengen pivot resisten misalnya. Nah, pivot support resisten. Periodenya ini kan kalau periode 5 bar itu akan terdeteksi yang kecil-kecil ini. Nah, pengen lebih panjang, kita tinggal ubah di input tadi, misalnya 10. Nah, seperti itu. Ini bisa. Intinya titik pembalikan harga dari 10 bar seperti itu ya. Kemudian kita tambah lagi jadi 20. Untuk panjangnya bisa. Jadi kita bisa tentukan, bisa tambahkan support resisten seperti ini. Kita bisa tuliskan ya. Resistance. Ini, nah, mempermudah marker lah. Support atau supply demand-nya itu hanya perkara istilah aja, teman-teman. Jadi monggo gunakan dengan bijak. Share jika video ini bermanfaat dan bisa dibantu dengan like, subscribe, dan komen supaya saya bisa lebih semangat dalam membuat video. Oke, sekian dulu. Jika ada mungkin yang perlu kita bahas, moga-moga saya sempat buat videonya. Silakan di komen di kolom komentar ya. Oke, seperti itu. Oke, itulah tadi yang sudah kita buat
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses selalu. Perlu diingat, indikator adalah sebagai alat bantu saja, bukan sebagai penentu. Tidak ada yang sakti, tidak ada yang pasti. Jadi bijaklah dalam menggunakan indikator. Disclaimer sudah saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.